Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Qala Allah Ta'ala, innama ataqabbalus sholata mimman tawadda'a biha li'azamati wa lam yastatil ala khalqi wa la yabis musirran ala ma'siyati wa qata'anaha rahu fi zikri wa rahimal miskina wa ibnas sabili wal armalata wa rahimal musaba dzalika nuruhu kanuris syamsi aqla'uhu bi'izzati wastahfiduhu malaikati aj'alu lahu fiz zulumati nuran wa fil jahalati ilman wa masaluhu fi khalqi kamasalil firdausi fil jannah. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Dalam sebuah hadis qudsi di dalam kitab Miskatul Anwar diterangkan tentang ciri-ciri orang yang diterima sholatnya oleh Allah. Allah berfirman di dalam hadis qudsi, aku hanya menerima sholat dari orang yang melaksanakannya untuk berendah hati di hadapan kebesaranku. Jadi ciri pertama orang yang diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu orang yang di dalam hatinya ada perasaan rendah hati di hadapan Allah, merasa kecil, merasa bagaikan debu-debu yang bertebaran di muka bumi ini. Yang kedua, ciri orang yang diterima sholatnya yaitu orang yang tidak membesarkan diri di hadapan makhluk-makhlukku, kata Allah. Jadi orang yang tidak sombong, orang yang tidak tinggi hati, orang yang tidak congkak, tetapi orang yang tawaduklah yang diterima oleh Allah sholatnya. Jadi ketika kita masih punya rasa sombong, membanggakan diri atas prestasinya, membanggakan diri atas kekayaannya, membanggakan diri atas nasabnya, membanggakan diri atas kecantikan dan ketampanan, maka itu akan menghalangi sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ciri orang yang diterima sholatnya yaitu tidak berlarut-larut dalam perbuatan maksiat kepadaku, kata Allah. Ketika dia bersalah dan berdosa, segera bertobat, segera istighfar dan menyesal, tidak mengulangi perbuatan lagi, tidak mengulangi perbuatan maksiat yang sama. Itulah ciri orang yang diterima oleh Allah sholatnya, tidak berlarut-larut dalam kemaksiatan. Yang keempat, orang yang diterima sholatnya oleh Allah yaitu orang yang menyisihkan waktu siangnya dalam zikir kepadaku, kata Allah. Sesibuk apapun pekerjaan kita, ketika kita mau menyisihkan waktunya untuk zikir, itu artinya sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ketika habis sholat zuhur, sholat asar, janganlah kita meninggalkan zikir-zikir dan doa-doa sehabis sholat. Seyogyanya kita duduk sejenak, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling tidak membaca zikir Subhanallah, Alhamdulillah,
Allahu Akbar yang masing-masingnya 33 kali. Yang keempat, orang yang diterima salatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang mengasihi orang miskin, orang terlantar di dalam perjalanan, dan para janda, serta orang yang mengasihi orang yang ditimpa musibah. Jadi orang yang diterima salatnya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia empati dan simpati kepada orang miskin, kepada orang yang ada di perjalanan, para janda, dan orang yang sedang ditimpa musibah. Dia selalu siap dan legowo untuk membantu. Kata Allah, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Merekalah orang yang menginfakkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Orang-orang yang seperti inilah yang akan mendapatkan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, orang seperti itu cahayanya laksana cahaya mentari. Aku, kata Allah, melindunginya dengan kegagahanku dan menugaskan para malaikatku untuk menjaganya. Di dalam gelap aku berikan kepadanya cahaya, dalam ketidaktahuan aku berikan kepadanya ilmu. Bandingannya di tengah makhlukku seumpama Firdaus di tengah surga. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Demikianlah ketika kita mau merendahkan diri di hadapan Allah, mau tawaduk di hadapan manusia, tidak sombong. Ketika kita mau dan bersedia meninggalkan maksiat, ketika kita bersedia untuk ingat dan zikir kepada Allah di tengah kesibukan kita, ketika kita mau mengasihi orang miskin, orang yang terlantar di perjalanan, mengasihi janda dan orang yang tertimpa musibah, maka kita mendapatkan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita di mata Allah bagaikan Firdaus di tengah surga. Wallahu a'lam bishawab.